Bagaimana penjelasannya saat makin lama zikir, makin rileks dan makin tidak terasa seolah-olah kita tidak punya organ tubuh. Ya. Oh gitu loh. Iya. Jadi mengapa demikian? Itu bisa dibahas ya kan. Misalnya kalau kasus kayak gini. Jadi itu biasanya orang yang sudah ini Mas, apa tadi? Tubuhnya seperti apa? Tubuh. Seperti nggak punya tubuh Tidak ya. punya organ tubuh. Itu biasanya sudah masuk ke level kalau saya nggak keliru saya jawab gini ya. Orang itu merasa nggak punya masalah kan kemungkinannya dua. Iya. Betul-betul tidak punya masalah. Yang kedua, masalahnya terlalu banyak. Saking menumpuknya. Saking menumpuknya sehingga nggak bisa ya mati rasa ada rasanya tetap. Oh iya. Tetap ada rasanya. Ya jadi, kosong itu rasanya mungkin ya, Bos. Iya, jadi kalau orang misalnya sampai sudah mati rasa gitu. Iya. Ya mati rasa itu rasanya. Diberi nama aja. Oh. Dilabeli sendiri. Dilabeli sendiri aja. Apa namanya gitu. Ya sebut mati rasa ya boleh, disebut nggak punya rasa atau apa ya kalau kebas rasa, ada istilah kebas rasa. Ya ada yang misalnya zikir kok langsung mutah-mutah misalnya. Ya padahal zikir. Oh itu saking sensitifnya. Jadi yang tadi saya contohkan ada orang itu harusnya kena sesuatu dia nggak apa-apa, tapi ada yang kena sesuatu langsung alergi, Mas. Yang salah mesti bukan sesuatunya. Jika saya tidak merasakan apapun bagaimana nggih, padahal saya sudah ikuti semua aturan dan di jam yang diatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Baik teman-teman sufi semua, saya akan menjawab ya pertanyaan-pertanyaan waktu Zoom yang kedua kemarin. Iya Mas Ferry? Iya, Zoom kedua. Ya. Gerakan 21 ya, hari. Jadi Zoom kedua di gerakan 21 hari zikir nafas puasa. Ya baik, silahkan ada pertanyaan apa Mas Ferry? Ya, ini yang pertama mungkin sudah dijawab apa di Zoom kemarin, tapi ini diperlengkap praktek nafas yang ini. Saking crowdednya jadi seperti mati rasa. Gimana ucapannya untuk zikirnya? Itu yang mana itu? Itu orang yang bilang gini, Pak. Kalau nggak punya masalah gimana ya, Ustadz? Oh, pada prinsipnya gini ya. Misalnya, benar ada juga WA ke saya, apakah orang yang sama atau enggak ya? Tapi yang saya jawab begini. Kan zikir di minggu hari ke-8 sampai ke-14 kan zikir nafas qalbiyah tuh. Iya. Nah, zikir nafas qalbiyah itu tarik nafas terima, hembuskan nafas ikhlas. Yang diterima ada dua. Yang diterima itu emosi yang muncul dan sensasi fisik yang muncul akibat masalah. Jadi bukan masalahnya yang diterima. Itu selalu diingat-ingat ya, teman-teman ya. Jadi yang perlu diterima bukan masalahnya. Itu ngejelong atau ngelompat ya. Jadi yang perlu diterima adalah emosi yang muncul dan sensasi fisik yang muncul. Nah sekarang pertanyaannya kan kemarin kalau bisa nggak ada masalah kan. Nah kan merasa nggak ada masalah, lalu perasaan yang muncul apa gitu aja. Nah misalnya yang muncul bahagia, ya jadi sebutan emosi itu terserah Mas. Oh terserah. Bukan saya yang nyebut, bukan. Jadi bukan terapisnya, misalnya saya sebagai pembimbing yang nyebut, silahkan teman-teman memberi nama sendiri. Ya, karena kadang-kadang kalau yang memberi nama orang bisa beda pikirannya. Rasanya beda mungkin ya. Ya, jadi silahkan diberi nama, misalnya ini nggak punya masalah, lalu yang muncul apa emosinya, misalnya bahagia, tenang, atau malah bingung kan bisa bingung kan, saya kok nggak punya masalah sih kan gitu. Malah bingung. Nah kan bingung, nah sudah diterima bingungnya. Jadi waktu zikir nafas qalbiyah, tarik nafas, hamba terima bingung ini ya Allah, hembuskan nafas, ikhlas. Tapi kalau yang dirasakan rasa syukur misalnya, ya sudah tarik nafas, hamba terima rasa syukur ini, hembuskan nafas, ikhlas. Nah itu ya, tetapi kemarin-kemarin kan saya jawab, kalau saya nggak keliru saya jawab gini ya, orang itu merasa nggak punya masalah kan kemungkinannya dua. Betul-betul tidak punya masalah. Yang kedua, masalahnya terlalu banyak. Saking menumpuknya sehingga nggak bisa keluar. Seperti kemarin saya beri analogi, ada orang mau keluar pintu bareng-bareng banyak orang, ya malah nggak keluar kan. Nah bisa jadi itu juga. Nah biasanya Mas Syawir, kalau yang punya masalah tapi nggak bisa keluar itu biasanya begini. Jadi sebenarnya banyak masalahnya, cuma nggak muncul emosinya atau dia nggak bisa
nggak bisa atau saking kruditnya itu seperti pertanyaan ini. Bener, mati rasa bisa nggak sih Bah, istilah gitu? Kenapa? Istilah mati rasa. Ya mati rasa ada rasanya tetap. Oh iya. Tetap ada rasanya. Ya Jadi, kosong itu rasanya mungkin ya, Bah. iya, jadi kalau orang misalnya siapa sudah mati rasa gitu, Iya. ya mati rasa itu rasanya. Diberi nama aja. Oh. Apa? Di Dilabeli sendiri. dilabeli sendiri aja. Apa namanya gitu ya? Sebut mati rasa ya boleh, disebut nggak punya rasa atau apa ya? Kalau kebas rasa, ada istilah kebas rasa. Jadi kayak kulit, Mas. Kulit itu ada yang terlalu sensitif, didemek aja, diginikan aja sakit. Iya. Ada yang sama sekali nggak sensitif, yang kebas itu. Jadi emosi kita itu sebenarnya sama. Ada yang terlalu sensitif sehingga nggak disindir aja merasa tersindir. Nah itu terlalu sensitif atau kebas. Disindir aja nggak kerasa. Jangankan disindir, kadang-kadang dimarahin aja nggak tahu salahnya. Nah jadi bisa saking kreditnya, tapi yang jelas nggak usah terlalu bingung. Jadi gini, itu kan teori yang saya sampaikan ya, bahwa orang tidak merasa tidak punya masalah itu bisa kemungkinan dua, memang tidak punya masalah. Lalu yang kedua, terlalu banyak masalah. Nah, nggak usah. Saya termasuk yang mana? Nggak usah. Ya dirasakan aja gimana menurut jenengan ketika merasa nggak punya masalah itu muncul emosinya apa gitu aja. Nggak usah dianalisis. Nanti dianalisis muncul bingung yang lain, Mas. Bingung menganalisis nanti. Bingung menganalisis. Nah, jadi itu saya kira Mas Zawir ya. Jadi yang diterima nanti emosi yang muncul saat merasa tidak punya masalah itu kan. Nah, kan merasa tidak punya masalah ada emosinya. Lalu nanti ada fisik yang muncul enggak? Nah, mungkin ada juga pertanyaan jika merasakan fisik nggak bisa, Ustaz. Dan itu banyak kalau ini banyak, Mas. Normal ya. Teori. Orang itu kalau secara emosi itu muncul entah positif atau negatif, seharusnya ada sensasi positif, ada sensasi fisik. Ada namanya sensasi somatik. Ya, harusnya. Tapi ada orang yang enggak. Sebenarnya ada, cuma biasanya nyun sewu biasanya kurang sering atau dia kurang bersilaturahmi dengan tubuhnya. Kurang bersilaturahmi dengan tubuh. Nah, itu yang kadang-kadang menyebabkan problem psikosomatis itu hal-hal kayak gitu, Mas. Jadi sebenarnya dia merasa nggak enak, tetapi karena nggak bersilaturahmi, rasa itu nggak dia sadari. Nah, tiba-tiba jadi migrain, tiba-tiba jadi dada berdebar-debar nggak ada sebab, tiba-tiba perut mual nggak ada sebab gitu. Atau dengan satu sebab yang kecil kok mualnya kok. Nah, kemarin ada juga yang nanya ke saya lewat, saya baca di grup apa dengan ya? Di WA mungkin ya. Ya, ada yang misalnya zikir kok langsung mutah-mutah misalnya. Ya padahal zikir. Oh, itu saking sensitifnya. Jadi yang tadi saya contohkan ada orang itu harusnya kena sesuatu dia nggak apa-apa, tapi ada yang kena sesuatu langsung alergi, Mas. Yang salah mesti bukan sesuatunya, terlalu sensitifnya gitu. Karena ada orang misalnya sensitifan orangnya mungkin. Ya, contoh masalah alergi ya. Kan kalau masalah tubuh. Apa orang yang sering alergi, Mas? Alergi dingin misalnya. Dingin, panas. Nah, harusnya kan dingin itu biasa kan? Iya. Harusnya bagi orang-orang yang normal dingin itu biasa. Tapi kok ada orang kena dingin aja alergi? Iya. Langsung batuk-batuk, langsung bentol-bentol, langsung bisa bentol, bisa bersin-bersin, bisa gini. Kan problemnya bukan di dingin sebenarnya. Terlalu sensitifnya kulit. Dan mengapa bisa terlalu sensitif? Karena terlalu lama dia. Nah, biasanya terlalu lama memendam suatu emosi. Ya, mungkin ada kaitannya dengan hal itu mungkin ya, Pak? Ya, tapi ini tentu ya nggak usah dianalisis juga. Saya itu hanya cerita teorinya, tetapi di dalam praktek pengobatannya nggak usah dianalisis. Nggak usah dianalisis. Tambah stres malah. Ya, menganalisis itu stres baru. Nah itu yang sering Mas. Jadi orang berobat itu sering ketika dia diobati, yang mengobati itu tanpa sengaja memberi sugesti baru. Misalnya tak kasih contoh ya. Misalnya ada orang itu problem lambung, saya kasih contoh. Lalu yang ngobati bilang, ini jangan-jangan ini ada sesuatu yang
gaib misalnya gitu. Padahal yang ngomong itu, yang nerapi cuma bilang jangan-jangan. Jangan-jangan. Tapi kan orangnya bisa takut betulan. Oh, malah merasa ada yang gaib berarti nih. Oh ya, wah terus malah merasa begitu. Oh, nanti malah jadi problem-problem berkepanjangan karena ada sugesti baru. Makanya saya itu kan sering menerima pasien sudah terlalu sering diruqyah itu, Mas. Ruqyah ini, ruqyah sana itu sebenarnya ruqyah itu kan membaca Al-Qur'an itu kan ibadah sebenarnya, menenteramkan hati. Tetapi si peruqyah belum tentu memahami aspek-aspek psikologis ya. Nah, sehingga si peruqyah itu nambahi sugesti baru. Maksudnya sugesti baru itu si ruqyah 1 bilangnya ini jin. Ruqyah 2 bilangnya ini rumah. Ruqyah 3 bilangnya kan tambah nih. Bagi orang yang sangat sensitif, ini bukan jangan-jangan lagi, Mas. Bawah sadarnya memastikan. Walaupun logikanya dia tidak memastikan, tapi bawah sadarnya bisa memastikan. Nah, sehingga lalu terjadi tumpukan-tumpukan sugesti-sugesti negatif yang malah justru nambah masalah dan itu sering banget terjadi. Ya itu Mas Zawahir, ada lagi pertanyaan? Ya, izin bertanya, bagaimana penjelasannya saat makin lama zikir, makin rileks dan makin tidak terasa seolah-olah kita tidak punya organ tubuh? Ya. Oh gitu loh. Ya nggak usah dijelaskan. Itu saya pesan ya. Memang selalu pertanyaan yang banyak. Pertanyaan itu muncul hal-hal semacam ini. Nyun sewu, orang itu ketika zikir, reaksinya itu sangat beragam. Satu orang zikir pagi sama nanti siang, waktu dipraktekkan pagi sama siang, sensasinya beda. Satu orang saja sensasinya saya bilang bisa 7 misalnya. Lebih mungkin ya Pak? Bisa lebih. Hari ini sama besok bisa beda, pagi sama siang bisa beda, nanti zikirnya beda bisa beda. Terus kalau yang zikir berarti 10 orang, berarti variasinya berapa Mas? Wah, variasinya bisa 70 variasi dan itu kalau dipikirkan stres. Zikirnya sakjane bagus, cuma karena dia berusaha menganalisis jadi nggak bagus. Mas jadi mikir. Perhatikan kata-kata saya ini. Di dalam zikir kita latihan qanaah. Menerima apa adanya. Ya diterima aja. Jadi kayak perasaan kehilangan apa? Kayak merasa nggak punya tubuh. Nah, itu kan bolak-balik gitu. Misalnya kan bolak-balik ngerasain kayak gitu. Dulu ya bingung, tapi semakin saya terima ya semakin nggak bingung, ya dinikmati aja. Karena kalau dianalisis kemungkinan terlalu banyak Mas. Ya ada ilmunya sih. Kan saya pernah nulis buku apa Mas? Somatik sensasi somatik ya. Resonansi somatik. Nah, resonansi somatik yang dulu waktu pelatihan yang pelatihan energi zikir ya. Yang pelatihan kepekaan energi zikir saya jelaskan teori-teorinya. Kan teorinya banyak itu. Kalau ini begini, tapi itu cuma teori, nggak bisa memastikan. Dan memang nggak perlu Mas. Teori itu hanya semacam ini Mas, obat kehausan orang pengen tahu aja. Tapi nanti kalau dia damai, pengen tahunya hilang. Ya sudah, pokoknya dirasakan aja. Jadi tidak perlu harus semua dijelaskan. Bisa dijelaskan nggak usah, bisa sebenarnya. Bisa, tapi hanya sekedar teori. Jadi mengapa demikian itu bisa dibahas ya kan, misalnya kalau kasus kayak gini. Jadi itu biasanya orang yang sudah ini Mas, tubuhnya seperti apa? Seperti nggak punya tubuh ya. Punya organ tubuh. Itu biasanya sudah masuk ke level zikir nafas. Tentang aku. Nah, itu kan ada ya nyun sewu ini bagi yang belum pernah dengar mungkin membingungkan ya kata-kata saya, tapi yang sudah ngikutin tasawuf Indonesia, yang sudah ngikutin pelatihan zikir nafas, kepekaan energi zikir, yang sudah ngikutin zikir la ilaha illallah mungkin sudah sangat populer saya ngomong seperti ini ya. Tapi mungkin bagi yang baru bingung kok ada aneh-aneh gitu. Ya memang aneh kalau dianalisis, membingungkan. Kemungkinannya banyak. Jadi kalau orang misalnya kehilangan seperti ini, kehilangan organ tubuh. Seperti kehilangan apa tepatnya gimana? Apa itu? Makin rileks dan makin tidak terasa seolah-olah kita tidak punya organ tubuh. Seolah-olah tidak merasa organ tubuh itu biasanya zikirnya sudah tanpa dia sadari itu. Itu sudah masuk ke zikir nafas nafsiyah. Tanpa disadari tapi. Karena orang itu sebenarnya kan zikir nafas nafsiyah itu kan saya yang beri nama kan. Iya. Sebenarnya orang-orang itu sudah lakukan juga. Sudah ngerasain juga gitu. Cuma kan dulu nggak dikasih nama, sehingga tidak jadi teori kan. Nah biasanya begitu, dia sudah menyadari tentang aku psikologisnya Mas kayak gitu. Biasanya ya, tapi ya itu tadi nggak usah dianalisis. Jadi
dinikmati. Kalau rasa itu rasanya nyaman, kan seperti nggak punya tubuh itu kan kemungkinannya dua, bingung, bingung kan tuh, Iya. kok saya jadi bingung gitu. Eh, Nah yang kedua jadi mensyukuri, karena rasanya nikmat gitu. Nah, kok rasanya nikmat loh mas kayak gitu, ada yang nikmat betul rasanya. karena dia terikat mungkin ya, Pak. Iya kan kayak terlepas dari ikatan itu. Nah, tapi pesan saya nggak akan bahas ini rinci di sini ya. Ya, karena ini ada bahasan ilmunya sendiri. Tapi pada prinsipnya apapun yang akan saya bahas, tetap ujung-ujungnya sama. Ujung-ujungnya apa? Dinikmati, disadari, diterima. Ya, itu. Nggak usah dianalisis terlalu dalam. Ya gitu Mas Amir. Ya, ini ada lagi. Assalamualaikum Ustadz. Saya kok susah fokus ya Ustadz? Nah, susah fokus ya. Nah, sekarang susah fokus ya. Nah, susah fokus itu muncul emosinya apa? Nah, misalnya jengkel. Nah, nggak usah ditolak jengkelnya. Jadi misalnya ya apa kan zikir itu kan zikir nafas jasadiyah level 1. Sadari apa namanya masuk keluarnya nafas. Ada yang susah juga. Mau saking overthinkingnya kok. Iya, saking ininya apa lalu lintas di pikirannya banyak. Jadi kadang-kadang hanya untuk menyadari keluar masuknya saja kadang-kadang susah. Padahal kan bagi sebagian orang kan nggak harusnya kalau hanya menyadari keluar masuk loh mas. Terus menyadari aliran nafas ada beberapa yang juga susah. Terus yang ketiga menyadari apa? Jeda itu banyak yang susah. Memang itu semakin susah, semakin persentase orang yang bisa semakin sedikit mas. Tapi paling banyak yang orang bisa itu sebenarnya menyadari keluar masuknya nafas itu paling sederhana soalnya. Tapi banyak orang yang nggak bisa juga. Nah jika nggak bisa terus gimana Ustaz? Emosinya apa yang muncul? Nggak bisa kan jengkel mas ya? Jengkel. Dia jengkelnya pada diri sendiri biasanya. Jengkel pada diri sendiri. Nah ditulis itu emosinya jengkel. Lalu pas merasa nggak fokus itu emosi apa fisik yang terasa apa? Misalnya dada, kan orang jengkel itu geget misalnya. Iya. Apa ini? Rahangnya misalnya geget apa mas? Menggigit kaku Pak ya. Kaku, ya rahang kaku gitu. Nah itu diterima terus tarik nafas diterima. Misalnya nggak bisa lagi, ya sudah diterima aja nggak bisanya. Jadi kalau diakui, jadi menerima. Misalnya ada sesuatu A ya mas ya, A-nya diterima. Yang nggak bisa nerima Ustaz, yang nggak bisa nerima diterima, nggak bisa lagi terima lagi gitu. Itu terus nanti lama-lama larut, ya. Nah itu jadi kalau tadi pertanyaannya kalau nggak bisa fokus, nggak bisa fokusnya diterima. Apa namanya emosi yang muncul saat nggak bisa fokus itu disadari dulu apa. Kalau nggak bisa, kalau sudah disadari terus diterima mas. Ya saya kira gitu. Ya terus ada lagi. Jika saya tidak merasakan apapun bagaimana nggih, padahal saya sudah ikuti semua aturan dan di jam yang dianjurkan dan jam wajib. Ya. Bagaimana solusinya supaya saya bisa menyadari aliran ke sel-sel yang nggak bisa merasakan? Ya, nggak usah disadari. Nggak usah sadari ya. Iya. Nggak usah disadari, nggak usah ada solusinya. Diterima aja. Nah, ini memang paradoksnya di sini mas. Teorinya ada, tapi ketika nggak bisa terima. Teorinya itu ada. Misalnya zikir nafas itu ada 5 level kalau di tasawuf Indonesia kan. Zikir nafas jasadiyah, zikir nafas qalbiyah, zikir nafas nafsiyah, ruhiyah, terus zikir nafas fana. Ini kan teori. Teori, tapi nanti nggak bisa ya diterima aja. Dan kenapa orang sering nggak bisa menerima? Karena sering bandingkan dengan orang mas. Sering bandingkan, temanku kok sensasinya kayak gitu ya. Nah waktu kepekaan energi zikir kan kita kan ada latihan pekanya ini ya mas ya, telapak tangan ya. Kan ada yang kalau di laporan itu loh, kan ada yang aneh-aneh gitu. Telapak tangan seperti apa, seperti ini kan aneh-aneh. Nah terjebaknya kita saat zikir itu membandingkan. Kalau orang lain bisa kok aku enggak. Makanya saya itu sering menyatakan ya mas ya, zikir itu sebenarnya latihan hidup. Nggak usah banding-banding kayak awake. Ya seperti kita hidup itu. Nggak usah dibanding-bandingkan kita dengan orang. Zikir itu bukan balapan. Iya kan? Zikir itu perjumpaan kita dengan Allah. Memang lalu resiko dari pembahasan semacam ini, lalu kebanyakan kita terlalu fokus pada sensasi. Maka saya pesan jangan fokus ke sensasi. Sensasi itu akan muncul
lalu terima, tapi jangan fokus. Tapi dia muncul, Mas. Ya kan akan muncul memang, karena tubuh kita akan ikut berzikir kan. Entah merinding tangannya, itu otomatis ikut zikir, Mas, tubuh itu. Lalu tubuh yang berzikir itu kadang-kadang sensasinya beda. Nah, sensasi itu tergantung, saya bisa bilang, Mas, tergantung miliaran memori kita di dalam alam bawah sadar kita, Mas. Sehingga kalau dianalisis kemungkinannya banyak sekali. Nah, gimana cara menemukan? Nggak usah ditemukan, diterima saja. Wong itu ditemukan nggak ditemukan, kalau diterima jadi baik kok. Nah gitu ya, misalnya gini Mas ya, saya contoh. Di kamar Mas Jawer misalnya banyak sampah. Iya. Mas Jawer kan nggak perlu menganalisis ini plastik model apa, kan nggak perlu tuh. Misalnya ada plastik. Mas Jawer sebenarnya nggak perlu menganalisis ini plastik model A. Wah kadang-kadang, ini apa terdiri dari karbonnya berapa. Terus ini daunnya ini daun organik dari pohon apa ini apa, kan sebenarnya nggak harus kan, karena cukup disaponi tok. Nggak usah dianalisis, ya. Sehingga saya itu dalam proses ruqyah ya Mas ya, kalau saya meruqyah orang itu saya sering memberi analogi seperti ini. Misalnya ada orang, bayangkan saja dia ada di sebuah kamar ya, ada di sebuah kamar. Nah ketika dia ada di sebuah kamar, kita sebenarnya ketika ada tikus masuk, ya, ketika ada tikus masuk ke dalam kamar, yang perlu kita lakukan nggak usah menganalisis tikusnya. Ini tikus spesies apa? Yang diperlukan apa? Dibuntoni, dibersihkan kamarnya. Yang bolong-bolong kan ditambal, biar tikusnya nggak masuk. Yang kedua dibersihkan aja kamarnya. Nggak perlu menganalisis tikusnya. Nah, kalau di dalam proses zikir, membersihkan itu dengan menerima. Bukan fokus ke objek. Kita bersihin sampah-sampah pikiran kita. Iya, makanya saya sebut ya zikir ke hari 8-14 itu detoksifikasi mental, yaitu dengan menerima. Ya, sebab apa? Kalau diterima akan luruh. Kalau ditolak muncul emosi baru. Nambahi masalah. Nambahi masalah. Nah, apalagi menganalisis, Mas. Menganalisis akan menimbulkan dugaan yang dugaan itu ternyata bisa keliru. Nanti jebakannya ya. Kalau dugaannya benar, bisa muncul kesombongan. Misalnya contoh, ada orang zikir, tiba-tiba merasa dirinya bisa melampaui diri gitu loh. Nah, itu kan luar biasa ya harusnya. Tetapi ketika dia menganalisis, tiba-tiba dia muncul, aku hebat. Nah itu simbol-simbol para sufi ketika berzikir itu di situ Mas. Simbol-simbolnya hal-hal semacam itu bisa membuat dia lupa terhadap Allah yang sebenarnya tujuan utamanya zikir itu Allah. Malah terlalu fokus ke apa tuh? Ke sensasi ya. Terlalu fokus ke sensasi. Maka menganalisis di dalam proses zikir beda Mas kalau kita mau jadi ilmuwan Mas. Ya, jadi kalau teman-teman mau jadi ilmuwan, analisis. Jadi ilmuwan itu tugasnya menganalisis objek. Tapi kalau mau jadi pejalan atau suluk atau zikir, nggak usah menganalisis. Menganalisis jatahnya para ilmuwan. Kita jatahnya para pezikir menerima, nggak usah dianalisis. Termasuk ini apa itu? Nggak bisa merasakan apa Mas? Nggak, iya. Apa itu tadi? Nggak bisa fokus. Nggak bisa fokus, termasuk nggak bisa fokus. Diterima nggak bisa fokusnya. Nggak usah melawan diri. Nggak usah terus. Misalnya, makanya kan banyak pertanyaan saya kalau Ustadz saya kalau zikir ketiduran ya baguslah tidur ya, tidur kan dari Allah juga. Sudah dinikmati tidurnya alhamdulillah gitu. Nggak usah terus jebakannya apa gini ya, jebakan itu. Ketika orang tidur dia marah kepada dirinya. Wah aku kok diajak zikir kok nggak bisa ini meripat ini mata ini, malah ngantuk marah. Berarti muncul emosi baru nggak? Iya. Nah, berarti sensasi yang muncul termasuk tidur menimbulkan emosi baru. Kalau ditolak loh Mas. Tapi kalau diterima kan ya biasa aja, nggak masalah gitu. Ya gitu Mas Amir. Ya ini ada lagi. Ya. Di antara napas perut terkadang dada terasa sesak. Sehingga ada dorongan untuk melangkahkan rongga dada. Ya nggak masalah. Ya kalau ada dorongan gitu ya diikutin aja dorongannya. Nah tapi diikutin sambil diterima. Ya Allah hamba terima rasa sesak ini gitu. Ya nggak masalah. Terus
Ya kan ada orang sering nanya, ada yang nanya juga, Ustadz kalau kepengen ada yang gatel di apa namanya? Digaruk. Digaruk boleh? Ya boleh. Gatel kok orang garuk itu gimana? Nah kalau gatel, kalau teman-teman bisa melampauinya itu bagus. Tetapi kalau teman-teman ngempet garuk, Nah, malah nggak bagus. kalau teman-teman nggak garuk tapi menerima ya, Nah. jadi saya terima gatel ini gitu. Terus nggak digaruk itu bagus. Tapi kalau teman-teman ternyata kok ngempet Aman. itu ada rasa, ada perlawanan mas. Iya. Beda loh ya, kalau menerima itu nggak ada perlawanan mas. Apa? Jadi kalau menerima kan nggak ada perlawanan. Kalau ngempet ada. Ada Nah perlawanan. daripada ngempet garuk aja. Tapi kalau teman-teman nggak melawan gatelnya, ya nggak usah. Kan nggak pengen garuk. Tapi ketika muncul pengen garuk. Ketika muncul pengen berubah posisi. Tetapi kalau itu sudah biasa menerima, lama-lama itu bisa loh, menerima gatel itu bisa. Jadi ya gatel tapi nggak pengen garuk. Mungkin teman-teman bingung juga ini, masa gitu Ustaz? Iya gitu. Ya makanya dilakukan nih. Saya kan sudah, kesimpulan saya itu kan begitu Mas ya. Kesimpulannya apa? Dipraktekkan sebisanya. Wong ini riyadhah. Riyadhah itu bukan syariat yang terus ono hukumnya salah bener gitu Mas. Riyadhah itu nggak ada hukum salah bener tuh Mas. Iya, latihan. Latihan misalnya ada orang riyadhah, latihan mau pertandingan sepak bola. Ada salah benernya nggak bisa main tuh. Iya. Kalau sudah main, waduh itu salah itu, dikasih Kartu kuning. ngasih kartu merah atau kalah menang gitu kan. Tapi kalau latihan ya nggak ada salah bener. Namanya latihan. Nah, namanya riyadhah. Ya gitu ya, jadi tidak perlu. Kalau tadi ini ada rasa tadi gatal Mas. Iya, bukan apa terasa sesak. Dada terasa sesak, ada ini. Kalau kepengen melagakan rongga dada. Ya, memang begitu. Jadi orang yang misalnya dia nafasnya terlalu lambat, karena belum terbiasa, itu kan dada kan kayak kurang oksigen Mas. Iya, kayak kurang oksigen. Nah makanya dia otomatis pengen, sudah nggak apa-apa. Dinikmati. Nah, dan nggak perlu dilawan. Dan yang paling nggak perlu dilawan adalah emosi. Itu jangan dilawan. Emosi itu kalau dilawan kayak per Mas. Marah kepengen nggak marah, itu kayak per, dan itu bisa menekan lalu terjadi rebound. Nanti energinya malah justru mengganggu kita. Jadi prinsipnya gitu ya Mas Wair ya. Yeah. Ya saya kira demikian. Masih ada pertanyaan banyak ya. Ada satu lagi, Bang. Ada satu lagi, oke ya. Satu lagi. Ya. Maaf Ustadz, kalau zikir nafas, lidah dikeatasin ke langit-langit belakang, gigi seri seperti meditasi, apa boleh? Ya boleh banget. Dan saat tarik nafas otomatis dalam hati bilang alhamdulillah dan keluar nafas boleh. bilang Kalau otomatis itu ya boleh. Allah. Ya memang begini ya. Yang kita ajarkan kalau di tasawuf Indonesia itu urutan-urutan orang yang latihan. Tapi kan banyak teman-teman yang sudah biasa kan. Nanti kan sudah muncul. Jadi zikir itu otomatis muncul. Jadi misalnya ada orang zikir menyadari nafas, otomatis alhamdulillah memang sudah biasa dia. Dan itu sama sekali tidak masalah. Yang penting kriterianya ada. Misalnya menyadari nafas, disadari nafas ada. Nanti mau ditambah, saya itu biasa kan waktu tarik nafas itu hembuskan nafas Allah, ya nggak apa-apa juga. Wow, kayak gitu itu riyadhah. Ya artinya gini loh. Tidak ada label salah benar di sini, Mas. Sebenarnya kalau nanti saya mau memberi kata kuncinya, sebenarnya nak zikir itu latihan menerima. Kalau itu mau memberi kata kuncinya. Ya, itu latihan hidup untuk menerima, latihan qanaah. Karena saya selalu ingat pesan di dalam Risalatul Qusairiyah ya, al-qanaatu kanjul la tanfa. Qanaah itu adalah gudang yang tidak ada habisnya. Jadi ketika seseorang itu berzikir muncul sensasi terima, nggak muncul sensasi diterima juga. Ya, jadi misalnya merasa nggak punya masalah diterima juga, merasa punya masalah diterima juga. Tidak perlu ada perlawanan-perlawanan. Ya. Saya kira gitu Mas Wair ya. Terima kasih teman-teman. Kalau masih ada pertanyaan atau merasa pertanyaannya kelewat nggak dibaca, silahkan teman-teman WA di secara pribadi. Sebenarnya di chat saya banyak Mas, ada banyak sekali pertanyaan di chat pribadi saya. Karena saya ini memprioritaskan kemarin yang sudah terlanjur nanya. Terlanjur nanya di pas Zoom kemarin. Sehingga yang nanya-nanya di chat pribadi belum saya jawab, nyuwun sewu, nanti insya Allah dijawab satu-satu ya. Nanti akan saya jawab karena di Tasawuf Indonesia ada Q&A, ada Q&A, ada memang jawab pertanyaan dari teman-teman.
Ditunggu saja nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.